Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman supporter bola dan para pencinta bola di seluruh dunia dan tanah air. Kembali lagi di channel saya, Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Piala Asia. Lagi-lagi Piala Asia yang memang pencinta timnas pasti sangat senang dengan berita-berita tentang Piala Asia U23 ini, karena timnas kita berhasil lolos ke babak 8 besar. Ya, sebelum saya memulai videonya, saya terlebih dahulu mengatakan kepada supporter sekalian, supporter seluruh dunia maupun di tanah air, pencinta bola, bahwasanya kita harus bangga sebagai supporter, karena dengan supporterlah sehingga sepak bola itu bergairah, sepak bola itu terlihat hidup, dan sepak bola itu terlihat bermakna. Dengan kehadiran supporter di lapangan, maka para pemain di dalam lapangan akan memberikan semangat yang luar biasa dalam bertanding, karena pemain ke-13 inilah yang menjadikan para pemain bersemangat. Mari kita mulai videonya. Di pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang gambaran di grup Piala Asia, dari grup A, grup B, grup C, dan grup D. Ya, ada 4 grup. Di Piala Asia kali ini, U23 ini, mungkin teman-teman supporter dan para pencinta bola sudah melihat pertandingannya, sudah menyaksikan pertandingan-pertandingan, baik itu di grup A, yaitu Indonesia, Australia, tuan rumah Qatar, dan Yordania. Dan di grup A ini sudah berakhir ya. Pertandingan grup A ini sudah berakhir dan sudah memastikan siapa yang lolos dan siapa yang gugur. Di grup A ini, setelah melakoni 3 pertandingan kemarin, di grup A ini berhasil meloloskan 2 tim, yaitu Qatar dengan 2 kali kemenangan ya, kalau tidak salah 2 kali kemenangan. Kemudian Indonesia, ya, tim kesayangan teman-teman supporter yang ada di Indonesia, berhasil mendampingi Qatar sebagai runner up group. Ya, itu sudah pasti ketika timnas Indonesia menang 2 kali, yaitu melawan timnas Australia secara mengejutkan, berhasil menang 1-0. Kemudian timnas Yordania dengan skor 4-1. Kita hanya kalah dengan tuan rumah. Jadi teman-teman supporter, para pencinta bola timnas Indonesia, saya ucapkan selamat kepada para supporter dan pencinta bola atas kelolosan timnas Indonesia ke babak 8 besar. Itu artinya di grup A 2. Kemudian pertandingan kemarin malam juga, setelah pertandingan di grup B yang tergabung, yang pertama adalah Qatar, Jepang, maksud saya Jepang, kemudian Korea Selatan, yang berhasil meloloskan diri dari grup ya, setelah menghempaskan 2 tim lainnya ya dari grup, sehingga Korea Selatan lah. Dan di pertandingan terakhir kemarin untuk menentukan siapa yang
berhak menjadi juara grup setelah pertemuan dan Jepang melawan Korea Selatan. Akhirnya Korea Selatan berhasil membuktikan bahwa mereka lah yang terbaik di grup B. Kemudian lanjut di grup C. Di grup C itu ada Arab Saudi ya, Thailand, Tajikistan, dan Irak. Di sini menarik, mungkin teman-teman sekalian memprediksi bahwa yang akan lolos adalah Thailand sebagai tim Asia Tenggara, karena peluang Thailand yang sebenarnya lebih besar daripada Irak secara head to head. Tapi pertandingan tadi malam sangat-sangat mengejutkan para pencinta bola dan para supporter seluruh dunia dan tanah air. Mengejutkan karena di pertandingan antara Arab Saudi yang digadang-gadang akan menang melawan Irak, ternyata prediksi itu berbeda. Setelah Arab Saudi berhadapan dengan Irak tadi malam, justru Arab Saudi takluk. Kalau teman-teman supporter menonton pertandingan ini, justru takluk dengan Irak dengan skor kalau tidak salah 2-1 ya. Dengan itu artinya apa? Irak dengan 2 kali pertandingan menang, itu artinya Irak berhak atas pimpinan klasemen, karena Arab Saudi kalah head to head dan dia berhak memimpin klasemen. Sementara Thailand yang seandainya menang di pertandingan malam melawan Tajikistan, mungkin Thailand akan lolos. Tapi nyatanya Tajikistan yang 2 kali belum pernah dalam 2 pertandingan belum menang, justru tidak membuat semangat mereka untuk membuktikan bahwa mereka bisa meraih poin. Dan itu terbukti ketika melawan Thailand di luar dugaan Thailand yang diprediksi akan lebih mudah lolos, akhirnya juga terhempas ya di babak penyisihan ini. Kemudian di pertandingan lainnya lagi di grup D yang mungkin sebentar malam akan dilangsungkannya antara Vietnam dengan Uzbekistan, yang sudah terlebih dahulu memastikan di grup ini tidak ada perubahan lagi. Ini tidak ada pengaruhnya, pertandingan ini tidak berpengaruh kepada klasemen khususnya yang lolos, karena Vietnam dengan Uzbekistan sudah pasti lolos ya. Tinggal mereka berusaha menentukan juara grup ya, siapa yang akan menjadi juara grup sebentar malam, entah itu Vietnam ataukah Uzbekistan. Jadi semua tim ini, itu artinya semua di grup A sampai D sudah kita bisa memberikan gambaran siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya ya teman-teman sekalian, para pencinta bola dan teman-teman supporter bola ya. Kalau di grup A, dengan melihat kemenangan antara Jepang di grup B ya, kemenangan Korea atas Jepang sekaligus menandakan bahwa Sintayong harus siap menghadapi negaranya sendiri. Karena kenapa? Di grup B, Korea Selatan lah yang menjadi pemuncak klasemen grup, dan kemudian di grup A Indonesia berada di runner up. Ini artinya Korea Selatan akan bertemu dengan Indonesia, dan ini saya pikir Sintayong dari sisi kedekatan emosional dengan negaranya ini pasti dihindari sebenarnya. Karena kenapa? Ya
Selain dia orang Korea, setidaknya pasti rasa cintanya terhadap tanah air mereka itu besar. Tapi saya yakin Sintayong pasti profesional dalam menghadapi 8 besar ini. Saya yakin dia akan profesional dalam menghadapi ini. Itu artinya Qatar akan bertemu dengan Jepang, sementara Korea Selatan akan bertemu di Indonesia dengan Indonesia. Kemudian di grup C dan D, Arab Saudi masih harus menunggu ya, meskipun mereka sudah ada calon lawan, tapi masih harus diperebutkan antara Vietnam dengan Uzbekistan. Jadi grup C ini menunggu lawan, karena yang juara grup Irak, sementara yang runner up adalah Arab Saudi. Mereka menunggu lawan Vietnam atau Uzbekistan. Jadi ini teman-teman supporter, ini gambaran 8 tim yang lolos 8 besar, dan kemudian calon lawan mereka dan lawan mereka siapa di 8 besar. Dan ini kalau kita lihat sebagai pencinta, mungkin pencinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia, kita akan bertemu lawan yang cukup kuat, lawan Raja Asia, tapi saya yakin kita pasti mampu mengatasi perlawanan dari Korea Selatan dengan kemampuan pemain naturalisasi, dengan kemampuan pemain lokal. Saya yakin klub Sintayong akan profesional dalam menghadapi situasi ini, menghadapi situasi pertemuan mereka dengan negaranya sendiri, yaitu Korea Selatan. Saya yakin di sisi lain Sintayong merasa berat untuk menghadapi negaranya, tapi di sisi lain dia sebagai pelatih, dia harus menunjukkan profesionalnya sebagai pelatih. Kemudian di sisi lain dia juga pernah punya hubungan dengan timnas, yaitu sebagai pelatih timnas senior. Dan saya yakin Sintayong akan berjuang mati-matian untuk membuktikan dirinya sebagai pelatih yang mampu mengalahkan mantan timnya sendiri. Itu pasti motivasi dari Sintayong, ingin membuktikan kepada teman-teman, kepada pencinta bola di Korea Selatan, bahwa saya mampu mengalahkan mantan tim saya. Jadi itu saya kira gambaran 8 besar, tim mana saja yang akan bertemu di babak 8 besar, dan Indonesia sebagai yang menunggu pemenang grup B akhirnya harus bertemu Korea Selatan. Jadi teman-teman supporter, Indonesia akan bertemu Korea Selatan, dan jangan lupa dukung timnas Korea Selatan, timnas Indonesia maksud saya, timnas Indonesia bagi para pencinta sepak bola tanah air. Dan insya Allah kita harus yakin bahwa Sintayong akan profesional dalam menghadapi situasi ini, dan saya yakin Indonesia tidaknya memberikan perlawanan luar biasa terhadap timnas Korea Selatan. Saya kira demikian informasi bola dari saya. Sekali lagi saya katakan, saya berbicara dengan beberapa referensi, baik dari Kompas, Metro Sport, dan segala macamnya, FTV One dan Detikcom, Bolanet, dan segala macamnya. Lalu saya sampaikan kepada teman-teman, dan apa yang saya sampaikan, saya yakin para pencinta bola bisa memberikan masukan
saran jika punya pandangan yang berbeda, karena setiap supporter pasti punya timnya masing-masing dan punya sudut pandangnya masing-masing. Silahkan dilayangkan di kolom komentar dan disampaikan di kolom komentar jika ada perbedaan. Tapi pesan saya, kita sebagai supporter seluruh dunia pencinta bola, kita harus menjaga persatuan dan persaudaraan, dan kita jadikan bola sebagai hiburan. Perbedaan itu hal yang wajar, jangan sampai membuat kita anarkis baik di dalam maupun di luar lapangan. Terima kasih atas dukungannya teman-teman, dan salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.